Setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menerapkan tarif impor bagi Indonesia sebesar 32%, Indonesia akhirnya memilih untuk bernegosiasi dengan AS. Nah, negosiasi ini dilakukan karena peraturannya nanti akan berlaku tanggal 1 Agustus dan diharapkan adanya mungkin pengurangan angka dari negosiasi ini. Ini kan menuai pro dan kontra tentunya bagi masyarakat Indonesia. Yang menarik adalah seorang pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia berpendapat bahwa seharusnya negosiasi ini tidak perlu dilakukan, bahkan menyarankan untuk kembali saja ke Indonesia dan membatalkan negosiasi ini. Untuk itu kita akan langsung berdiskusi dengan Prof. Hikmahanto Juwana dari Universitas Indonesia. Halo Prof, selamat sore. Selamat sore, Graciela. Sehat ya? Sehat Prof. Prof, langsung aja ya Prof, kita mau nanya-nanya nih Prof. Dari kemarin tuh kan Trump sudah menetapkan tarif impor untuk Indonesia sebesar 32% dan, Indonesia memutuskan untuk bernegosiasi sama Amerika Serikat. Tapi kalau saya baca di beberapa media, pendapat Prof adalah sebenarnya negosiasi ini tidak perlu. Itu kenapa sih Prof bisa berpendapat seperti itu? Apa pertimbangannya dari sisi diplomasi Prof? Pertama, gini, ada 3 alasan utama ya. Pertama adalah Trump itu pada waktu bulan Maret kalau saya tidak salah, menyampaikan bahwa ada sejumlah negara yang akan dikenakan tarif, Iya, yang sangat tinggi. Itu alasannya apa? Alasannya karena, terjadinya defisit perdagangan, dan defisit perdagangan ini mengakibatkan oleh Trump diterjemahkan sebagai, berkurangnya lapangan pekerjaan di Amerika Serikat. Jadi yang kita harus pahami adalah terjadinya defisit perdagangan ini karena banyak perusahaan-perusahaan Amerika Serikat yang melakukan produksi barang itu di negara-negara di mana, mereka ini punya inilah mitra dagang, ya. Idenya oleh Trump adalah dikenakan tarif ini, maka pelaku usahanya dia akan kembali ke Amerika Serikat daripada menghadapi tarif yang tinggi. Kalau dia kembali ke Amerika Serikat, maka ini akan membuka lapangan pekerjaan di Amerika Serikat. Dan kalau menurut Trump, this is how to make America great again. Nah, sementara kita di Indonesia tentu khawatir dan banyak negara, kalau memang benar ini dilakukan, maka lapangan pekerjaan kita yang akan terancam. Karena kita dengan membayar lebih mahal, maka para investor yang ada di Amerika, katakanlah begitu, terpaksa dia harus keluar dari negara kita. Nah, tapi ingat nih, ini kan kesepakatan tidak hanya Amerika dengan Indonesia terkait dengan tarif ini, tetapi dengan banyak negara. Artinya, kalau misalnya kita kompak, negara-negara ini menghadapi apa yang dilakukan oleh Trump, justru yang dirugikan adalah Amerika Serikat karena konsumen Amerika harus membayar lebih mahal dari yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tahu pada waktu itu Trump sudah akan memberlakukan, kalau saya tidak salah menjelang hari Senin. Hari Senin di Indonesia masih hari Minggu di Amerika. Tidak begitu masalah. Selasa langsung di Amerika Serikat hari Senin di sana, bursanya kelihatannya marah dan itu Trump dihajar. Sehingga bursa turun anjlok. Dan Trump tiba-tiba membuat keputusan bahwa akan ada penundaan 90 hari. Nah, dalam proses penundaan itu, tim negosiasi Indonesia sudah datang ke sana. Dan yang saya dengar kabarnya adalah kita ada yang dikenakan sampai 47%. Bahkan hilirisasi harus di-stop, tidak boleh lagi ada hilirisasi. Kris harus tidak boleh berkembang karena itu akan mematikan visa perusahaannya Amerika Serikat. Kemudian masalah sertifikasi halal tidak boleh ada lagi. Kemudian kita diminta untuk membenahi masalah implementasi hukum terhadap kekayaan intelektual karena
banyak perusahaan-perusahaan Amerika mungkin yang software dan lain sebagainya, karena maraknya pembajakan di Indonesia, mereka tidak dapat keuntungan yang seharusnya mereka dapatkan. Ini negosiasi atau mengemis kita? Kalau negosiasi kenapa ada tambahan-tambahan? Ya. Terlebih lagi, nah ini yang nomor 3, sudah kita lakukan negosiasi itu dan kita sudah sepakat untuk beli gandum, untuk beli minyak dari Amerika Serikat. Tetapi surat yang datang ke Bapak Presiden tetap 32%. Lalu pertanyaan kita, apa hasil dari negosiasi itu? Kalau misalnya tetap 32%, saya baca suratnya. Karena surat itu sebelum sampai di tangan Bapak Presiden mungkin sudah disebarkan oleh Presiden Trump di sosial medianya. 32%. Pertanyaan saya, apa makna ketika sekarang kita harus kembali lagi ke Amerika Serikat, mengemis-ngemis lagi? Padahal Presiden Trump dalam satu wawancara, dia mengatakan, saya sudah firm, sudah tegas bahwa 1 Agustus 2025 akan mengenakan 32%. Baik itu ke Indonesia, ke negara lain, pokoknya sudah dikenakan. Anda bayangkan, Vietnam itu sudah menolkan barang dari Amerika Serikat masuk ke Vietnam 0%. Itu tetap dikenakan tarif tapi diturunkan cuma sampai 20%. Ya kan? Tapi kalau misalnya Cina yang melawan, akhirnya ada kesepakatan katanya hanya 10%. Nah, tambahan lagi, ada ancaman baru-baru ini ketika ada KTT BRICS, di mana Trump mengatakan, anggota BRICS, saya akan kenakan tambahan 10% lagi. Berarti kalau kita Indonesia, sudah dalam suratnya 32%, ditambah lagi mungkin 10%. Jadi 42%. Pertanyaan saya, apa manfaat dari negosiasi ini? Kalau kita misalnya melakukan negosiasi. Ya. Oleh karena itu, saya katakan, sudahlah, pulang saja Pak Menko. Tidak perlu melakukan negosiasi lagi. Dan kita tunggu 1 Agustus 2025. Toh ini tinggal 2 minggu lagi. Kita lihat bagaimana perkembangan di dalam negeri Amerika Serikat. Apakah rakyatnya akan marah dengan Trump, dengan kebijakan ini, karena mereka nantinya harus membayar lebih mahal? Apakah bursa akan menghajar lagi Trump? Sehingga apa? Trump akhirnya membalik sendiri kebijakan itu. Jadi menurut saya, dalam situasi seperti ini, kita tidak perlu panik. Dan kita tegak lurus dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Bahwa kita mau bekerja sama dengan siapapun. Thousand friends, zero enemy. Tetapi kalau sudah bicara masalah kedaulatan kita, diganggu, sertifikasi halal tidak boleh, hilirisasi tidak boleh, kemudian juga kita dipermasalahkan mengenai kris dan lain sebagainya. Ini masalah kedaulatan kita. Tegas saja. Tidak. Nah, lalu yang kita harus lakukan, kita berkoalisi dengan negara-negara yang dikenakan tarif yang tinggi oleh Trump. Kita mulai dengan negara-negara ASEAN. Kita bilang sama negara-negara ASEAN, ayo kita kompak. Jangan kemudian kita menyerah, lalu kemudian kita saling menjatuhkan diri di mata Trump, akhirnya kita bersaing. Kita kompak aja. Karena kalau kita kompak, misalnya Indonesia dengan Malaysia, kompak untuk dikenakan 32% terhadap minyak goreng yang kita pasok ke Amerika Serikat. Ujungnya itu rakyat Amerika Serikat yang harus membayar 32% itu. Nah, sekarang kalau Amerika Serikat tidak punya mitra dagang untuk minyak goreng, berarti kan tidak punya pilihan selain membebani kepada rakyatnya. Nah, nanti kita lihat seperti apa. Kalau sudah kita punya koalisi dengan negara-negara ASEAN, kita berkoalisi lagi nanti dengan China. Kita berkoalisi dengan Uni Eropa, Rusia, ya, yang
Kalau Rusia mungkin tidak dikenakan oleh Trump, tarif nih, ya. Tapi kan kita bersama-sama Rusia ada di dalam BRICS, bersama dengan Cina, bersama dengan Brazil, bersama India. Ini bangsa-bangsa besar. Lalu pertanyaan kita, kenapa kemudian kita tuh khawatir? Memang dalam surat Trump itu mengatakan bahwa Amerika Serikat ini merupakan pangsa pasar yang besar, yang sangat diminati oleh banyak negara, termasuk ya dalam suratnya negara Anda, Indonesia. Ya. Tetapi ini yang melandasi saya mengatakan, sudahlah, kita tidak melawan, kita tunggu aja sampai 1 Agustus 2025. Artinya kita tidak melawan, tapi juga kita tidak melakukan negosiasi. Seperti itu, Graciela. Kalau saya tangkap nih dari penjelasan Prof. Hik ya, Indonesia itu kan kita tuh semacam banyak merayu ya Pak, merayu atau mencoba melobi. Tapi ini tampaknya ada kekhawatiran ya Pak dari kalau kita Indonesia ini mencoba terus melobi Amerika. Apa sih yang paling Prof. khawatirkan dari Indonesia yang terus mencoba mencari cara untuk bernegosiasi dengan Amerika Serikat? Ya kalau kita mencari apa namanya keringanan lah dari Amerika Serikat dan lain sebagainya, maka Amerika Serikat akan membuat banyak persyaratan. Kris seolah-olah harus dikerdilkan. Sertifikasi halal harus dihilangkan. Ya, masalah pembajakan yang selama ini kita sudah lakukan upaya apapun tapi masih belum berhasil, harus berhasil. Ya kan? Belum lagi hilirisasi. Nanti ditambah lagi, ditambah lagi, ditambah lagi. Lalu sampai kapan? Ya. Apakah kedaulatan kita ini biarkan untuk diinjak-injak oleh Amerika Serikat, oleh Trump? Ya, saya sebagai warga negara saya tidak bisa terima. Ya. Lebih baik kita melihat opsi-opsi lain. Ya. Kalau misalnya memang benar 1 April 2025 sebagaimana Trump katakan sudah firm, sudah tidak bisa diapa-apakan lagi, berjalan ya sudah berjalan. Tinggal sekarang kita kuat-kuatan. Ya. Apakah rakyat Amerika Serikat yang akan berteriak atau memang lapangan pekerjaan di negara kita di Indonesia akan menciut karena banyak pelaku usaha kita tidak bisa membayar tarif yang sangat tinggi tersebut. Tapi ingat, kita ini bukan sedang berhadapan antar Indonesia dengan Amerika, tapi Amerika dengan dunia, termasuk di dalamnya Indonesia. Jadi kita tidak sendirian. Kalau menurut pengamatan Prof. Hik nih, kira-kira dari tarif ini kalau diberlakukan nanti ya benar-benar 32%, mana yang lebih rugi, Prof? Tadi rakyat Amerika atau justru pelaku usaha di Indonesia, Prof? Kalau menurut saya rakyat di Amerika, karena ini tidak hanya barang dari Indonesia, tapi barang dari seluruh dunia. Artinya rakyat Amerika harus membayar lebih mahal daripada yang mereka harus bayar sekarang. Prof sempat menyinggung soal koalisi. Nah, kita kan Prof menyarankan tadi membentuk koalisi dengan negara-negara lain seperti Cina, bahkan terutama di ASEAN terlebih dahulu gitu ya, Prof. Nah, kira-kira seberapa realistiskah koalisi ini menurut Prof? Dan kira-kira dampak ke depannya apakah akan lebih efektif daripada bekerja sama dengan Amerika? Ya, koalisi ini karena kita sudah punya existing organisasi. ASEAN kita Hmm. sudah ada, BRICS kita sudah ada. Tinggal bagaimana mengkomunikasikan ini agar kita tidak saling menjatuhkan diri kita di depan Trump. Koalisi itu sebenarnya maunya adalah, oke, kalau misalnya kita semua dikenakan oleh Trump, silahkan nggak ada masalah. Ya, karena kita ingin memudarkan harapan Trump bahwa dengan dia mengenakan tarif, semua negara akan datang kemudian menegosiasikan. Itu kan pada waktu diumumkan bulan Maret, memang pada datang semua. Tapi kalau hasilnya mereka lihat surat memang tetap sama, lalu mereka katakan, buat apa dong kalau gitu negosiasi ini kemarin? Termasuk kita nih Indonesia. Sudah beli gandum, sudah beli minyak, bahkan juga dari Amerika Serikat. Tapi masih diberlakukan 32%. Buat apa? Ini negosiasi yang tampaknya agak percuma nih ya, Prof. Kira-kira apakah ini menjadi momentum yang cocok bagi Indonesia untuk memperkuat pasar non-AS? Betul sekali. Iya.
Mmm. Kita sebenarnya begini, pasar AS itu setelah saya coba lihat apa sih komoditi-komoditinya, salah satunya misalnya sepatu. Saya ambil contoh sepatu lah. Sepatu itu memang kita banyak mengekspor ke Amerika Serikat. Tapi jangan pikir bahwa sepatu itu sepatu buatan Cibaduyut dan lain sebagainya. Bukan. Sepatu itu adalah sepatu sebenarnya perusahaan terkenal di Amerika Serikat. Yang dia tidak mau memproduksinya di Amerika Serikat karena biaya buruh mahal, ini dan sebagainya, sehingga dia minta untuk dilakukan outsourcing ke perusahaan-perusahaan Indonesia. Nah, kalau misalnya kita buatkan dan lain sebagainya, memang kita ekspor. Nah, itu jumlah ekspor sepatu ke Amerika tinggi. Tapi kan terus kemudian pelaku usahanya nanti tinggal tempel mereknya, ya kan? Nah, nanti dibeli oleh rakyat Amerika, misalnya dengan harga kalau misalnya ongkos produksi di Indonesia 500, maaf 500.000 atau $50 lah misalnya, tapi dijualnya bisa sampai $120, ya. Nah, itu yang Trump ingin bahwa perusahaan-perusahaan Amerika itu kembali. Kenapa saya berani mengatakan seperti ini? Karena begini, pada waktu Presiden Trump pertama menjabat sebelum Joe Biden, dia juga mengenakan hal yang sama, tapi nggak semua negara, tapi ke Cina. Cina dikenakan tarif yang sangat tinggi. Sudah terjadi perang tarif itu. Lalu di situ perusahaan-perusahaan Amerika yang ada di Cina, yang sebenarnya sama Trump diminta untuk bisa kembali ke Amerika Serikat, malah mencari tempat lain selain Cina. Maka pada waktu itu Bapak Presiden Jokowi melihat opportunity ini, datanglah ke Indonesia. Tetapi ternyata perusahaan-perusahaan Amerika ini mengatakan, wah di Indonesia ini aturannya tumpang tindih, ribet urusan, sampai Bapak Presiden ketika itu marah. Ini Indonesia dibilang ribet, maka mereka lari ke Vietnam. Nah, Vietnam yang untung. Nah, Vietnam sekarang banyak perusahaan-perusahaan Amerika di sana membuka lapangan pekerjaan. Nah, sekarang Vietnam tuh khawatir kalau memang dikenakan tarif yang tinggi, perusahaan Amerika ini nanti pergi ke tempat lain, dikhawatirkan ini akan menciutkan lapangan pekerjaan mereka. Oleh karena itu, pemerintah Vietnam mau mengatakan 0% pokoknya terhadap barang dari Amerika yang masuk ke Vietnam. Tapi sebagai kompensasi ternyata tetap Vietnam dikenakan 20% oleh Presiden Trump. Jadi kalau boleh saya simpulkan bahwa dari pendapat Prof. Hik sebenarnya keputusan Indonesia untuk bernegosiasi kali ini tuh sebenarnya tidak perlu untuk dilakukan ya, Prof. Karena ini Menurut saya berkaitan tidak. dengan kedaulatan negara kita juga, Prof. Seperti itu ya, Betul. Prof? Betul sekali. Karena surat itu sudah ada dan Mmm. saya monitor pernyataan dari Presiden Trump mengatakan, "I am firm." Saya sudah Mmm. kuat untuk mengatakan 1 Agustus 2025 akan berlaku tarif yang saya sudah tentukan. Terima kasih Prof. Hik untuk penjelasannya. Selamat sore, Prof. Selamat sore, terima kasih. Nah, itu tadi adalah obrolan kita bersama dengan pakar hukum internasional dari UI, Prof. Hikmahanto Juwana. Jadi memang terkait dengan masalah kebijakan tarif impor ditetapkan oleh Trump ini perlu disikapi dengan kepala dingin dan juga strategi jangka panjang. Kalau saudara ada yang punya pendapat lain atau mau berdiskusi, boleh tulis di kolom komentar. Oh ya, dan jangan lupa like dan juga subscribe.